warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, nama saya Umi Fadilatun Nisa dengan NIM 2120602069. Saya salah satu mahasiswi program studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya sengaja buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai KJKS dan BMT. Landasan kerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kegiatan usaha KJKS diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam menjalankan usahanya, koperasi ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota, baik maju maupun mundurnya koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang bisa diberikan oleh lembaga keuangan lainnya. KJKS bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut. Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS juga memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip titipan atau simpanan atau biasa disebut depositnya Nadia. Prinsip yang kedua adalah bagi hasil atau biasa disebut profit sharing. Prinsip yang ketiga adalah jual beli atau biasa disebut sell purchase. Prinsip yang keempat adalah sewa atau biasa disebut operating lease and financing lease. Dan prinsip yang terakhir adalah jasa atau biasa disebut fee based service. Koperasi Jasa Keuangan Syariah juga didirikan karena beberapa tujuan. Adapun beberapa tujuan dari didirikannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang kedua, menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah. Yang ketiga, membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman. Yang keempat, menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Sejarah Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi syariah atau berbasis Islam di Indonesia sebenarnya telah ada sejak awal didirikannya Serikat Dagang Islam atau SDI di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1906. Namun, karena SDI yang cenderung bernuansa politik, prinsip koperasi syariah itu mulai redup dan kembali ada sekitar tahun 1990. Koperasi berbasis syariah pertama yang berdiri saat itu adalah BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta. Apa itu KJKS? Pengertian dari KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan investasi yang bersangkutan sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, yang selanjutnya adalah mengenai BMT atau Baitul Mal wat Tamwil. Baitul Mal wat Tamwil atau BMT adalah usaha balai mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil, bawah, dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Sejarah didirikannya BMT di Indonesia. Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalah Indonesia atau BMI pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah, yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah. BMT juga memiliki beberapa prinsip operasional. Prinsip operasional yang berlaku dalam BMT adalah yang pertama, terhindar dari maisir atau perjudian. Yang kedua, terhindar dari gharar atau penipuan.
Yang ketiga, terhindar dari riswah atau suap. Dan yang terakhir adalah yang keempat, terhindar dari riba atau bunga. Berikut beberapa jenis-jenis produk penghimpunan dana BMT. Yang pertama adalah tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah berarti yaitu simpanan yang dapat dipergunakan oleh mudharib atau bank dengan memperoleh keuntungan bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, deposito mudharabah, yaitu dana investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad perjanjian. Dan yang terakhir adalah giro wadiah, yang berupa simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet, giro, surat perintah pembayaran lainnya. BMT juga memiliki sistem perhimpunan dana tersendiri. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT memiliki dua fungsi utama, yakni funding atau perhimpunan dan financing atau pembiayaan. Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain untuk mendorong kegiatan operasional BMT. Dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau masyarakat yang dititipkan dan akan disimpan oleh bank sebagaimana karakter simpanan yang terjadi pada lembaga keuangan. Dana simpanan sedapat mungkin dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional.